selamat datang di channel Andrian Samolana. Hari ini kita akan membahas mengenai materi CRUD dalam Laravel atau disebut juga create, retrieve, update, delete dalam framework Laravel ya. Yang dimana di sana proses menampilkan data, menambahkan data, mengedit data, menghapus data. Seperti itu ya pada framework Laravel. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas untuk menampilkan data terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya nanti ada kelanjutannya dari video ini seperti itu. Untuk menampilkan data kita terlebih dahulu buat dulu sebuah database. Di sini saya punya database namanya saya punya database namanya Laravel dengan tabel customer ya. Di customer ini ada ID customer, nama, kontak, alamat, kota, create add dan update add. Nah, sini ID customer 1 dengan nama Ronaldo, kontaknya sekian, alamatnya di Jalan Garut, kotanya di Garut, create add-nya sekian, update add-nya sekian, dan ada data lainnya juga ya seperti ini. Nah, seperti ini data yang ada dalam tabel customer. Di dalam tabel customers ini yang nanti akan kita tampilkan dalam website yang akan kita bangun. Nah, di sini kita download dulu Bootstrap ya, download Bootstrap 5. Sini ada Bootstrap 5, kita download. Nah, kita menggunakan Bootstrap 5 yang sudah kita download. Ada dua cara bisa menggunakan filenya saja di sini seperti ini, kita kopikan aja link CDN-nya ya. cdn.js deliver-nya ataupun di download ya. Download yang compile CSS dan JS-nya. Kita download ya. Kita download, proses download sedang berlangsung ya. Nah, ini sudah ada ya download. Sebelumnya saya sudah menyimpan Bootstrap-nya ini dalam file Laravel kita dengan nama file Laravel root Laravel ya. Sini ada file Laravelnya yaitu di public ya. Di public Bootstrap seperti itu ya. Nah, ini adalah file dari Laravelnya. Bootstrapnya yang sudah kita download, kita masukkan ke dalam publik ya, folder publik. Nah, ini Bootstrap yang tadi kita download ya. Jadi kita ekstrak dulu ya. Kita klik sekali. Nah, nanti kan ada Bootstrap lagi gitu ya. Nah, Bootstrap yang pada saat di dalam yang dibungkus dalam folder itu yang isinya CSS JS-nya kita copy ya. Kita kasih nama Bootstrap. Penamaan ini bebas ya, tapi nanti pada saat pemanggilannya harus konsisten. Sini saya namanya Bootstrap ya. Di sini isinya CSS JS. Kalian bisa ganti dengan tema misalkan, itu silahkan ya. Itu terserah kalian, tapi nanti pada saat pemanggilannya harus konsisten seperti itu. Dengan nama customer, bikin dulu modelnya PHP artisan make.2 model ya, dengan nama customer. Modelnya customer. Nanti akan ada di dalam folder app models. Nah, di sini nanti ada. Kita tunggu dulu, ini lagi proses ya, proses pembuatan. Oke, model kita sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita bikin controller ya, PHP artisan make.2 controller customer controller ya. Kita kasih biar langsung terhubung dengan model min model sama dengan customer seperti ini ya. Enter. Nah, controllernya sudah jadi di dalam folder HTTP. Folder controller ada customer controller. Oke, selanjutnya kita buat dulu ya modelnya. Kita integrasikan dulu dengan database-nya. Yang pertama di modelnya kita tambahkan ya protected ya. Protected $table artinya tabel apa yang akan kita pakai gitu ya. Oke, tabel yang akan kita pakai adalah tabel customer tadi ya. Customer titik koma ya. Protected ya. $primary ya, key. Primary key-nya apa? Nah, atau primary key-nya dalam tabel tersebut apa? Nah, saya di sini namanya ID customer seperti itu ya. Selanjutnya kita deklarasikan juga variable-nya. Protected ya. $fill
label fill label ya sama dengan, nah kita kasihkan arraynya adalah isinya ya, nama tadi ya, nama ini kita lihat di sini isinya dapat saja nama, kontak, alamat, kota ya, nama, kontak, alamat ya, nama, kontak, alamat, dan kota. Nah seperti ini, titik koma. Nah, sudah kita kasih. Selanjutnya kita buat controllernya dulu ya. Oke, tadi kita sudah buat controller. Selanjutnya kita akan membuat ya, membuat fungsi ya untuk menampilkan data seperti itu ya. Kita akan membuat fungsi untuk menampilkan data. Sini saya punya $data ya. Kita kasih judul ya, title ya. Isinya adalah misalkan tentang customer ya, customer ya. Ini $data, kita kasih A ya, di sini isi arraynya sama dengan $request. Nah, kita kasih dulu requestan dulu di sini ya. Sebelumnya kita kasih request ya, request $request ini ya. Nah, request panah get A gitu ya, titik koma. Nah kita ambil library $request ini ya, dari request variabel requestnya Laravel ya. Oke, selanjutnya kita akan buat $data ya, isinya adalah customer sama dengan customer ya, dari model ya customer ini. Jadi nanti dari model kita ambil where-nya, misalkan melakukan pencarian berdasarkan nama misalkan ya, berdasarkan nama ya, like, koma ya, persen, titik, $data A gitu ya, titik ya, persen. Kita panggil get ya, seperti ini. Kita panggil model yang kita panggil where di dalam model ini ya, kita keluarin, kita masukkan ke dalam customer seperti itu ya. Nanti akan dilakukan pencariannya berdasarkan variabel A ini nantinya ya. Return view ya, return view-nya kita nanti akan membuat halaman view ya dengan folder customer ya. Jadi kalau tidak ada foldernya langsung aja nama filenya ya, customer titik index. Nah index ini adalah halaman filenya ya, filenya customer ini adalah nama foldernya. Tapi kalau tidak ada folder, ini langsung saja foldernya. Kalau tidak ada folder, ini langsung saja nama filenya ya, nama filenya ya. Kalau tidak ada folder, jadi urutannya folder dulu, baru nama filenya seperti itu. Jadi kalau tidak ada folder, langsung saya sebutkan nama filenya apa di sini seperti itu. Kalau ada, bisa pakai titik folder, titik ya. Kalau ada lagi folder lagi, baru file seperti itu ya. Di sini kan customer ini sebagai folder, titik ya, indeks ini sebagai file seperti itu. Ya, ini $data titik koma. Nah, kita sudah membuat functionnya ya, kita sudah membuat modelnya. Kita cek dulu INP kita. Kayak INP kita sudah benar ya ke Laravel ya, koneksi ke Laravel. Jadi INP ini digunakan untuk mendeklarasikan database-nya apa yang akan kita pakai seperti itu ya. Kita pakai Laravel untuk nama database-nya seperti itu. Nah, kita buat view-nya di resource view ya. Kita buat folder customer ya. Itu untuk isi indeksnya ya. Tapi di luarnya kita bikin dulu aja. Kita bagi slicing halamannya ya. Jadi ada layoutnya, ada customernya seperti itu ya. Ada indeksnya ya untuk customer ini, untuk view-nya ini kita bagi ya. Kita bagi ya. Kita buat dulu halaman di dalam view ini ya.
layout ya, layout. Nanti layout ini bisa dipakai untuk view-view lainnya gitu ya. Jadi kita pakai slicing ya untuk layout ini bisa dipakai di halaman yang lainnya dengan menggunakan yield ya, nantinya yield dan section ya, section ya. Nah, kita masuk dulu ke layout ini ya. Kita buat ya HTML.25 ya. HTML.25 ini adalah shortcut untuk tag HTML-nya ya, seperti itu. Nah, di sini di layout ini hanya untuk halaman layout atasnya ya, head-nya ya, head-nya, terus nanti sedikit body ya. Dan untuk integrasi antara Bootstrap-nya juga di sini ya settingannya ya. Sini kita kasih ya. Kita kasih link ya. Kita kasih judul dulu. Di sini judulnya kita ambil dari controller tadi ya. Kita ambil pakai add yield ya. Add yield title ya. Title koma $title ya. $title dari mana? Dari sini. $title ya. Nah, $title ini dari mana? Dari sini. Kita sudah tadi mendeklarasikan judulnya adalah title. Title ini akan menjadi yang dari jadi bungkus array akan menjadi sebuah variabel di sini. Jadi $title. Jadi nanti judulnya ini akan sama semuanya. Ngubahnya di controller. Kalau di controllernya customer ya customer. Kalau di controllernya jadi web customer ya jadi web customer nanti di judul websitenya ya, seperti itu. Nah, di sini kita kasih link ya untuk koneksi ke dalam Bootstrap CSS kita ya. Link rel style sheet ya. Link rel style sheet ya. Type-nya adalah text CSS seperti ini ya. Harapnya adalah kita kasih blade system ya. Asset ya. Aset ini nanti publik ya, maksudnya kita ambil data dari publik yang menggunakan aset ya. Dalam kurungnya adalah Bootstrap ya. Nama folder kita tadi ya di sini yang di publiknya apa. Kalau tema ya. Kalau saya Bootstrap ya namanya, berarti Bootstrap ya. .min.css gitu ya. Kita kasih tutup lagi di sini dan di sini. Tutup blade-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ya, sudah terkoneksi dengan Bootstrap CSS. Sini ya, sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya kita buat yang JavaScript-nya. JavaScript-nya di tag body ya. Script ya. Script type ya. Script type text ya. JavaScript kayak gini ya. JavaScript ya, untuk konekin ke JavaScript-nya ya. src ya. Nah, kita bisa copy yang ini ya, yang aset tadi. Kita bisa copy ya. Biar tidak harus nulis lagi, kita ganti alamatnya ya. Bootstrap ya. Oh, ini Bootstrap, ini Bootstrap ya. Bootstrap ya, slash kan download dulu di folder Bootstrap ya, CSS ya. Ambil dulu di folder Bootstrap CSS, baru Bootstrap min.css gitu ya. Ini juga sama, Bootstrap slash js ya. Nama foldernya adalah kita pakai yang Bootstrap min ya, bootstrap.bundle ya, bundle atau bundle ya, .min .js seperti ini ya. Bootstrap js, Bootstrap bundle .js ya. Tutup ya, kita tutup ya. Script ya, kita tutup pakai text script juga. Dan ini JavaScript ya. Script type text JavaScript src asset
Oke, kita tutup scriptnya ya. Oke, sudah seperti ini ya. Tadi sudah kita tutup scriptnya. Berarti kita tinggal buat halaman view-nya ya. Berarti di sini ya kita kasih kontainer bootstrap ya. Masih ingat untuk buat bootstrap? Kalau teman-teman lupa bisa menyimak mengenai materi bootstrap pada judul Kobar ya, coding bareng ya. Di menampilkan data ya, menampilkan data menggunakan CSS Bootstrap di HTML ya, ada di video sebelum ini ya. Kita kasih kelas ya, div kelas container, kita kasih kelas ya, sebuah kelas, kita kasih ini container ya, container kelasnya, di dalamnya ada H1 ya, H1 L yield ya, add yield ya. Di sini kita copy aja judulnya apa gitu ya, title ya. Nah di sini ya, terus di bawahnya adalah konten. Nah konten ini nanti akan kita bikin dari halaman indeks ya, add yield ya, isinya adalah konten seperti itu kan ya, konten. Nah jadi halaman kontennya jadi setelah kita bikin ini halaman kontennya kita akan isi di halaman indeks seperti itu ya. Sini add yield ya, add yield konten seperti ini ya. Nah seperti ini sudah. Nah jika sudah, kita buat halaman indeksnya, indeks dalam customer ya. Kita bikin file index.blade.php seperti ini. Nah halaman indeks ya, di halaman indeks kita bikin ya extendnya dulu, add extend ya, layout ya, seperti ini ya, layout, add section content, add if ya, jika sessionnya sukses. Oh ini nanti saja pada saat membuat tampil data ya. Nah ini aja, kita bikin add extend layout, add section content seperti ini ya. Nah kita buat sebuah tabel ya, kita buat sebuah card dulu deh ya. Kita buat titik kelas ya, kita buat sebuah kelas ya, yang isinya adalah di Bootstrap ada namanya card ya, card default ya, kita pakai yang ini card default ya. Di sini kita kasih kelas atau kelas header, card header ya, card ya header. Nah kita bikin kelas card header, kita bikin form ya. Oke, tag form ya, kita bikin form yang isinya adalah kelas kelasnya row calls ya, row calls auto g-1. Ini ada di Bootstrapnya ya, isinya adalah call ya, kolom. Nanti ada input type-nya, input type kita untuk kita kasih button aja, a kelas ya, button buat tambah data ya, a titik kelas ya, sebentar ya, a titik kelas, kita bikin kelas ya, button primary di sini coba kelasnya, button
primary gitu ya. Nah, ini harapnya adalah ya, kita kasih penghubungnya nanti ke halaman tambah datanya ya. Harapnya adalah root ya, root, harapnya adalah root dalam kurung customer titik create ya. Seperti ini ya. Tutup tag A-nya, ini adalah tambah data. Nah, ini buat button tambah datanya ya. Seperti ini. Customer create nanti kita akan bangun. Terus kita bikin tabel ya. Kita bikin sebuah tabel dalam sebuah div ya. Di sini di setelah div yang ini ya. Kita bikin ya. Div class div titik card body p, kita div class aja deh, titik card body ya, kita bikin kelas card body aja, p strip 0 table responsive ya. Ini ada dari Bootstrap ya, responsive. Nah, seperti ini ya. Kita cari tabelnya ya. Kita cari tabelnya di Bootstrap sini. Table. Nah, cari tabel dulu di sini. Untuk tabelnya, sini ada banyak pilihannya. Kita pakai yang tabel bordered ya. Table bordered. Nah, ini. Kita ambil yang ini ya. Coba yang ini, kita coba lihat border table. Oke, kita pakai yang Bootstrap. Jadi nanti kita ubah ini ya, kita ubah kelasnya aja nanti. Yang ini kita copy saja dahulu, yang paling atas saja defaultnya. Nah, ini ya, kita copy saja dulu yang ini. Kita copy sini ya. Kita copy. Nah, kita copy di sini. Kita ganti di sini kelasnya ya menjadi table border table strip ya. Table, kita pakai kelas table strip, table hover, margin bottomnya 0 seperti itu ya. Nah, di sini kita kasih judul ya. Ini kita hapus aja scope-nya, kita tidak usah pakai scope. Hapus dulu aja ini ya. Kita pertama adalah nomor ya, TH-nya nomor. Terus di sini selain nomor, terus nama konsumen ya, seperti ini, nama konsumen. Terus nomor kontak ya. Terus alamat dan kota. Nah, seperti ini. Di sininya di tabel headnya ya, tabel isinya ya, di T body-nya ini kita kasih TD ya. Kita hapus aja. T body-nya kita ganti aja jadi TH ya. Kita kasih PHP ya, PHP dolar nomor dimulai dari 1 ya. Kita kasih algoritma aja, dimulai dari 1 ya, add
for each ya, kita looping dollar customer. Nah, ini customer dari mana? Customer dari ini, customer ya, customer ya, customer di sininya customers ya, customers tambahin s ya, customers dikurang s, customers as dollar customer seperti itu. Jadi customers yang dari controller tadi sama dengan dollar customer yang nama barunya seperti itu ya. Ini kita bisa isi dengan asnya bebas ya, aliasnya dari data yang ditampung dari array customer di controller ya, kita keluarkan akan menjadi sebuah variabel ini ya, customers ini akan menjadi sebuah variabel di sini dollar customers seperti itu. Nah di sini kan di sini kita kasih tr ya, tr dalamnya kita kasih isi datanya td ya untuk nomor, bled ya, dollar nomor plus ya, jadi nomornya akan bertambah sendiri seiring data itu masuk seperti itu ya. Kita copy saja, kita ganti jadi ini dollar, ini sesuaikan dengan nama yang ada di database ya. Customer ini ya, customer ya, customer ini kan sama dengan customers yang ada dari controller yang menampung data dari model. Nah seperti itu ya. Nah customer panah nama seperti ini ya. Nah terus kita copy lagi ya, customer nah panah kontak seperti itu ya, akan kita tampilkan. Terus customer nama alamat. Kenapa ID tidak ditampilkan? Kalau di sini saya sembunyikan ID-nya karena itu adalah atribut unik ya, jadi biar tidak tahu orang tersebut ID-nya berapa seperti itu. Alamat, dan itu juga berkaitan dengan security ya atau keamanan. Dollar customer kota ya seperti ini. Nah kita buat sebuah button ya untuk aksi ya, berarti kita tambahkan aksi di sini untuk hapus dan delete seperti itu ya, aksi ini ya. Di sini kita tambahkan td ya, td kelas a, kelas ya, button strip sm ya, button warning ya, kita kasih kelas bootstrap seperti ini. Href ya, hrefnya ke root yang tadi, kita copy aja yang tadi yang tambah ya. Nah ini kita ganti aja customernya jadi ke halaman edit, berarti ke halaman edit ya, create-nya ganti ke halaman edit. Href ya, hrefnya ke yang ini di sini. Sebenarnya kita tutup dulu deh ininya ya. Nah seperti ini, href yang ini kita tutup dulu yang ini ya, href. Nah root customer ya, jangan create tapi edit ya. Nah edit ke halaman edit data nanti. Nah tapi edit ini beda sama create, kita kasih dulu di sini ya, koma dollar customer ya, jadi nanti berdasarkan ID-nya ya, berdasarkan customer ID-nya. Di sini kita kasih di sini edit ya, edit seperti ini. Dan untuk delete ya, di sini kita kasih form ya, seperti ini form ya, form action. Nah actionnya kemana? Ke sini ya, ke delete. Customer destroy ke function hapusnya ya, destroy. Ini juga ini root, ini maksudnya ke controllernya nanti ya, controllernya ngeload halaman yang mana, berarti controllernya nanti ada namanya edit, ada yang namanya destroy, nanti juga ada yang namanya add ya tadi, create sorry, ada yang namanya create tadi untuk membuat data, ini untuk menghapus, ini untuk mengedit nantinya. Sini style ya, kita kasih style, display ya, kita kasih CSS inline ya, inline block ya,
ya, jadi biar tidak terlihat lah gitu ya. Padahal ini ada form sebenarnya, tapi kita sembunyikan ya, seperti ini. Nah, kita kasih ya di dalam ininya function CSRF ya, CSRF ya, @CSRF ya. Terus kita kasihkan library CSRF, terus metodenya adalah delete ya, seperti ini. Nah, terus kita bikin button untuk ini ya, untuk menghapusnya. Button ya, class ya, button SM, kecil aja, kita buat kecil ya, SM button danger. Nah, seperti ini ya. On click return ya, confirm delete. Dia nanya delete hapus atau enggak, kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti ada button delete. Oke, halaman view-nya sudah jadi. Kita coba sebelum table kita tutup dulu ya, and for each-nya. And for each. Di sini setelah div-nya and section. And section. Nah, seperti ini ya, and section and for each. Nah, sudah seperti ini. Kita coba kita setting dahulu ya alamatnya ya di root ya. Kita jalankan dengan setting alamat dulu di root. Di roots ya, web.php. Nah, ini masih ada bawaannya ya, kita dari controller ya, kita jalankannya, dan ada yang dari root, kan root ada yang dari view, ada yang dari controller, kita jalankan dari controller. Root .2.2 resource ya, resource. Nah, kita namanya harus customer ini, jadi nama sini tidak boleh sembarangan, kita harus konsisten memberikan penamaan untuk yang root ini ya. Kita kasih nama customer, jadi nantinya customer pas di root list ya, customer.index.edit, jadi pada saat pengalamannya jelas gitu ya. Jadi kita kasih customer ya di sini. Jadi tidak bisa sembarangan ya, karena kita tadi sudah mendeklarasikan customer ya. Jadi di controllernya kita sudah deklarasikan customer ya, seperti itu. Jadi di sini customer, kelasnya customer controller ya, .2.2 kelas gitu ya. Nah, seperti ini, titik koma. Nah, seperti ini ya. Sudah seperti ini. Menjalankan, kita buat dulu pencarian ya, input type untuk pencarian. Jadi kita buat fungsi pencarian ya, kita di sini aja kita kasih titik call ya. Kita bikin kolom baru ya, isinya input class ya, form control. Seperti ini. Type-nya text ya. Name-nya A tadi ya, yang A tadi kita jadikan name. Value-nya adalah $A. Placeholder cari data misalkan ini ya. Oke, setelah kita buat rootnya ya, model customer,
Di sini ada tabelnya sudah benar, customers ya. Di sini controllernya sudah benar. Nah, kita di controller kita tidak usahlah pakai judul ini ya, title-nya, karena kan nanti kita pakai layout ya. Jadi title ini kita tidak harus ya. Kita hapus saja karena tadi layoutnya kan tadi sudah pakai yield ya. Jadi sini langsung saja ya. Jadi kan dia akan mengambil juga layout dari sini ya, dari setiap file yang ada di folder customer. Berarti ini langsung aja web customer gitu ya, customer. Nah, seperti ini aja. Setelah itu kita jalankan, klik terminal, new terminal. Kita jalankan di sini PHP Artisan Server. Kita jalankan. Nah, kita klik di sini ya. Kita klik. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kita tadi kan alamat rootnya adalah /customer ya. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Dollar title-nya sebentar. Kita ganti, jangan dollar title di sininya ya, kita ganti aja karena nanti semuanya sama akan nge-link ke layout data customer misalkan ya. Nah, di sini kita edit. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah video tutorial pertama. Jadi di sini kita lihat datanya ada 5 sesuai dengan yang di database ya. Data dari database kita tampilkan hanya nama konsumen, nomor kontak, alamat, dan kota. Nah, seperti itu. Datanya sama dengan yang ada yang di database. Oke, itu aja sesi pertama dari CRUD Laravel yang terintegrasi dengan Bootstrap. Ini sudah terintegrasi dengan Bootstrap ya. Sudah menggunakan tabel yang ada di Bootstrap. Kita aja misalkan melakukan pencarian, misalkan Ronaldo ya. Itu bisa lakukan pencarian ya. Ronaldo misalkan ya. Tapi nanti saya tambahin tombol add-nya ya. Kita kurang tombol add-nya di indeks ya. Kita kurang, kita tambahkan di sini ya. Setelah ini kita tambahkan tombolnya untuk ngekliknya ya. Nah, call ya, kita isinya adalah button ya, button ini isinya kelas button sukses ya, kelas button sukses ya, seperti ini cari misalnya seperti itu ya, atau refresh ya. Jadi kan setelah kita mencari kita refresh ya, nah seperti ini ya, refresh. Nah, kita adain lagi. Nah, di sini refresh ya. Misalnya kita cari Ronaldo ya. Ronaldo kita enter, muncul Ronaldo ya. Kita refresh. Ya. Muncul. Oke. Misalnya kita klik Andriansyah. Oke, ada ya, muncul ya. Berarti namanya jangan refresh, harusnya cari ya. Cari. Sekarang kita cari siapa tadi namanya di sini, Maguire. Nah, cari Maguire misalkan ya. Kita cari, muncul Maguire. Kita cari secara kosong datanya. Nah, balik lagi ke 5 data. Oke, itu saja video dari saya pada sesi CRUD Laravel yang terintegrasi dengan Bootstrap ya. Di video selanjutnya kita akan belajar cara bagaimana menghapus datanya. Itu saja dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube saya. Terima kasih. Salam coding.